Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat konten video pembelajaran menggunakan aplikasi Canva. Di video sebelumnya saya pernah juga membahas berbagai macam tutorial Canva yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman yang sedang belajar menggunakan aplikasi Canva. Jadi nanti tinggal cek aja ya untuk tutorial Canva lainnya yang ada di channel ini. Nah, untuk konten pembelajarannya sendiri, kontennya itu gampang banget. Di sini kontennya itu hanya sebatas konten belajar membaca huruf gitu ya. Contoh di sini ada konten membaca huruf K di channelnya Sipa Salsa ya. Dimana konten itu biasanya ditujukan untuk anak-anak PAUD ataupun TK atau SD yang sedang belajar membaca. Nah, ini bisa kita buat konten seperti ini, baik itu untuk channel YouTube kita ataupun teman-teman hanya iseng aja gitu membuat konten pembelajaran untuk adik-adik ataupun anak-anak dari teman-teman semua. Nah, untuk membuat konten seperti ini itu caranya gampang banget. Di sini kita hanya memerlukan satu aplikasi saja, dan di sini kita bisa menggunakan aplikasi Canva yang sangat mudah sekali untuk kita gunakan dan bermanfaat banget untuk kita jadikan sebuah aplikasi yang bisa membantu kita untuk memudahkan pekerjaan sehari-hari kita. Nah, di sini kita akan coba belajar membuat konten seperti ini. Nah, gimana sih? Mulai dari menyusun backgroundnya, kemudian sampai nanti tahapan pembuatan video seperti ini bagaimana. Oke, jadi simak terus video ini sampai selesai. Sekarang kita langsung masuk aja ke aplikasi Canva. Nah, di sini di Canva ini kita bisa membuat berbagai macam jenis desain. Di sini kita bisa membuat berbagai macam jenis desain sesuai dengan kebutuhan kita, baik untuk desain presentasi, desain sosial media, ataupun desain-desain lainnya. Nah, untuk membuat konten pembelajaran seperti tadi, caranya itu tinggal kita klik aja di bagian video. Kemudian di bagian video ini kita pilih video seperti ini. Oke, setelah itu di sini kita bisa langsung aja membuat video pembelajarannya. Nah, untuk tata caranya itu gampang banget. Jadi kita hanya memerlukan beberapa elemen seperti ini aja. Nah, kalau kita analisa di sini hanya memainkan beberapa elemen. Yang pertama ada background, kemudian ditambah dengan elemen-elemen lainnya ya, seperti di sini ya menggunakan balon udara, atau tadi di yang pertama ada yang menggunakan matahari di video yang lainnya. Nah, kita bisa mencarinya itu semuanya itu ada di Canva. Nah, kita cari aja di Canva, kita masuk lagi ke Canva, kemudian di bagian elemen kita cari dulu untuk backgroundnya. Nah, untuk backgroundnya ini kan biasanya itu temanya itu adalah langit gitu ya. Nah, kita bisa cari aja dengan kata kunci sky ya. Kemudian di bagian sini kita pilih yang bagian grafik. Nah, di sini ada banyak sekali wallpaper atau background langit yang bisa teman-teman gunakan, dan ini jumlahnya banyak ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman menggunakan Canva Pro, itu tentunya pilihannya lebih banyak. Nah, tinggal kita pilih aja salah satunya. Misalnya kita mau pakai yang ini. Setelah itu tinggal kita perbesar aja seperti ini sampai semuanya itu menutupi atau tertutupi oleh background dari langit seperti ini. Nah, berikutnya kita bisa menambahkan langsung beberapa ornamen lainnya. Misalnya kita di sini mau menambahkan pelangi ya. Pelangi kita cari aja rainbow ya. Kita cari aja rainbow di sini. Lalu kita pilih grafik dan kita coba cari elemen pelangi yang bisa bergerak. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, oke, di sini kita udah ketemu nih yang ini. Oke, setelah itu tinggal kita perkecil seperti ini, lalu atur ukurannya sama posisinya itu di mana ya kira-kira bagusnya. Kemudian di sini kita juga bisa menambahkan ornamen lainnya. Misalnya kita mau pakai matahari ya, kita cari aja sun gitu ya. Kita pilih grafik. Kemudian di sini kita cari aja kira-kira yang mana nih yang bagus. Nah, kita pakai yang ini aja nih ya, mataharinya Teletubbies ya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini tinggal kita atur aja kayak tadi. Berikutnya tinggal kita tambahkan bornya sepertinya. Ini kita bisa cari aja dengan kata kunci whiteboard. Kita cari di elemen, masih di elemen. Ya, kita cari dengan kata kunci whiteboard.
Setelah itu kita tinggal pilih aja whiteboard yang mau kita gunakan. Di sini ada banyak banget ya jenis whiteboard yang bisa teman-teman gunakan. Nah, kalau dalam video tadi menggunakan whiteboard yang ini. Nah, biar lebih berbeda, teman-teman bisa menggunakan whiteboard lainnya. Misalnya kita akan gunakan whiteboard yang ini bagus ya, yang ini. Lalu kita bisa perbesar seperti ini. Berikutnya tinggal kita tambahkan elemen-elemen lainnya. Misalnya teman-teman ingin menambahkan di sini kucing gitu ya. Kita cari aja cat seperti ini ya. Nanti akan muncul nih grafik. Kita pilih aja yang grafik seperti ini. Nah, di sini kita tinggal pilih aja salah satunya. Nah, di sini kita pilih aja yang bergerak kayak gini. Nah, biar lebih hidup aja sih. Biasanya kan anak-anak itu suka hal-hal yang ceria kayak gitu ya. Nah, kita letakkan di sebelah sini aja. Lalu berikutnya kita juga tambahkan lagi pepohonan di bagian sini ya. Kita cari tree ya. Kita cari lagi pepohonan, kita pilih grafik. Setelah itu tinggal kita cari aja pohon yang bergoyang mana ya. Nah, kira-kira yang bagus yang ini. Lalu kita letakkan lagi di sebelah kanan. Nah, berikutnya tinggal kita cari aja untuk karakter gurunya. Kita cari lagi dengan kata kunci teacher. Kemudian di bagian sini kita pilih grafik. Lalu kita cari aja guru yang mau kita pakai di sini ya. Nah, di sini ada berbagai macam jenis karakter guru ya. Ada yang menggunakan pakaian formal, ada juga yang menggunakan pakaian yang simple ya. Teman-teman bisa pilih yang mana saja. Kayak misalnya kita pakai yang ini aja nih ya. Ceritanya pakai pakaian guru khas Indonesia kayak gini ya. Nah, seperti ini. Oke. Setelah itu tinggal kita tambahkan aja teksnya di sini. Nah, sebelum menambahkan teks di sini teman-teman harus menyiapkan terlebih dahulu untuk audionya. Nah, untuk audionya di sini untuk audionya teman-teman bisa mendapatkannya dari YouTube Studio gitu ya. Caranya teman-teman tinggal klik aja di bagian di sini ya. Kita pilih di video Anda seperti ini. Lalu nanti teman-teman bisa mencari di YouTube Library, di mana musik di YouTube Library itu teman-teman bisa menggunakannya secara gratis. Jadi tidak akan terkena copyright kalau misalnya teman-teman upload ke YouTube. Nah, caranya tinggal pilih aja di bagian ini ya, di bagian koleksi audio. Setelah itu di sini tinggal kita cari aja musik yang mau kita gunakan. Nah, kemudian kalau misalnya sudah ketemu nih, misalnya kita mau download yang ini, tinggal kita pilih download aja kayak gini dan nanti tinggal teman-teman download. Nah, di sini untuk musiknya saya sudah siapkan juga. Jadi nanti tinggal teman-teman download saja ya. Untuk musiknya nanti akan saya taruh juga di deskripsi ya sebagai musik backsoundnya. Oke, kita tambahkan dulu musik backsoundnya. Nah, di sini judulnya Little Samba. Nah, untuk menambahkan musiknya itu kita pilih upload files. Setelah itu tinggal kita masukkan aja. Misalnya musiknya yang ini nih. Ya, kita pilih aja yang seperti ini. Lalu kita pilih open. Nanti akan otomatis upload ke sini. Nah, kemudian kita tinggal klik aja pada musik yang sudah kita upload ke Canva. Kita pilih seperti ini. Lalu kita sesuaikan juga. Nah, di sini musiknya nanti akan menyesuaikan dengan durasi dari video yang kita buat. Oke, kita perpanjang sedikit, misalnya jadi 12. Nah, setelah itu tinggal kita tambahkan juga untuk backsoundnya ya. Nah, karena kan di video ini tuh ada backsoundnya, teman-teman bisa dengar nanti kayak gini. K-A-K-S-I-R, sir, kasir, kasir. Nah, seperti ini. Jadi nanti teman-teman harus merekam dulu ya. Jadi teman-teman nanti harus rekam dulu dan teman-teman tinggal upload aja hasil rekamannya ke Canva. Nah, di sini tinggal kita masukkan aja hasil rekaman kita. Misalnya contohnya kayak gini. Ini yang sudah saya rekam sendiri ya, menggunakan suara saya sendiri. Oke, di sini. Nah, kalau teman-teman belum pede, teman-teman bisa menggunakan aplikasi voice maker ya, seperti Narakit yang sudah saya pernah bahas di video sebelumnya. Nah, di sini kita pilih aja. Nah, kita coba play dulu. Mari kita belajar membaca huruf A. Nah, di sini untuk musiknya ini terlalu kekencangan ya. Nah, caranya untuk mengatur volume dari musik backsoundnya, kita klik aja di musiknya. Setelah itu tinggal kita klik di icon titik 3 ini.
Lalu kita pilih volume dan kita atur untuk volumenya berapa. Nah, di sini kita atur aja sampai ke 30. Ya, kita pilih 30. Nah, setelah itu tinggal kita putar lagi. Mari kita belajar membaca huruf A. Nah, di sini selanjutnya tinggal kita masukkan saja teksnya. Nah, di sini kita bisa cari teks-teks yang mau teman-teman gunakan. Nah, kalau saya di sini akan menggunakan teks yang teman-teman bisa cari aja di bagian teks di Canva. Sini ada banyak banget jenis teks. Nah, kita akan coba pilih salah satunya. Misalnya kita akan pilih yang ini ya, yang pan ini ya. Oke, tinggal kita klik aja seperti ini. Kemudian kita tinggal tulis aja kata-katanya. Tadi seperti mari kita belajar membaca huruf A misalnya kayak gitu. Nah, untuk fontnya kita rubah dulu ke 100. Setelah itu kita tinggal atur aja ukurannya seperti ini ya. Kita letakkan di bagian sini. Nah, di sini biar biar si gurunya ini atau bu gurunya ini menunjuknya itu pas, kita letakkan di bagian paling depan. Kita pilih bring forward ya. Jadi ada di bagian depan kayak gini. Oke, setelah itu di sini kita bisa tambahkan juga animasi pada teksnya. Nah, untuk animasinya teman-teman bisa menggunakan animasi yang ada di Canva. Misalnya menggunakan typewriter, jadi kayak muncul satu persatu kayak gitu. Speednya juga bisa kita atur, mau lebih cepat seperti ini atau mau lambat ya teman-teman juga bisa ya. Nah, kayak gitu. Misalnya kita akan atur aja sedang kayak gini ya. Dan kita coba putar lagi untuk hasil sementaranya. Mari kita belajar membaca huruf A. Nah, di sini yang perlu teman-teman perhatikan, setelah nanti audionya selesai, misalnya mari kita belajar membaca huruf A. Nah, di sini kan audionya itu udah ganti. Nah, setelah pergantian ke kalimat berikutnya, itu di sini kita lakukan splitnya. Nah, di sini kan nggak ada nih, di sini jedanya. Di sini kemudian kita pilih di bagian back. Lalu kita pilih di keyboard, kita tekan S. Nah, maka otomatis akan terpotong ya, atau tersplit. Nah, kalau di handphone gimana? Kalau di handphone itu gampang banget caranya. Kalau di handphone teman-teman tinggal klik aja pisahkan, atau kalau dalam settingin bahasa Inggris itu menggunakan kalimat atau kata split gitu ya. Oke, setelah itu di sini tinggal kita tuliskan lagi untuk kalimat berikutnya APIP. Misalkan ya seperti ini, misalnya API. Nah, atau teman-teman juga bisa memisahkannya menggunakan warna yang berbeda, misalnya kayak gini. Nah, ini kan menggunakan warna seperti ini ya. Nah, teman-teman juga bisa nanti ubah warnanya, atau kalau mau satu warna juga nggak apa-apa kayak gini. Kemudian kita bisa menambahkan elemen yang sesuai dengan yang di sini belajarnya apa. Contoh kayak tadi ini belajarnya kasir. Nah, di sini ada gambar kasir. Nah, kita juga di sini bisa tambahkan, karena di sini kita belajar api, jadi kita cari aja untuk elemen apinya ya. Kita pilih fire. Lalu kita cari aja elemen api yang mau kita gunakan. Dan di sini banyak. Misalnya kita mau pakai yang bergerak atau yang diem. Ya, misalnya kita mau pakai yang ini aja ya. Misalnya atau yang ini deh ya. Seperti ini. APIP ya. Kemudian kita pilih animate. Lalu kita pilih pop seperti ini ya. Sip. Nah, setelah itu kita bisa play lagi di bagian sini. Mari kita belajar membaca huruf A. A, P, I, P. Nah, kayak gitu. Nah, di sini tadi kita belum menambahkan animate ya. Atau kita bisa menambahkan animate lainnya. Kalau tadi kita gunakan typewriter, kita bisa menggunakan jenis lainnya. Misalnya menggunakan shift atau scan kayak gini. Ya, jadi lebih variatif kayak gitu. Nah, setelah itu berikutnya teman-teman tinggal tambahkan aja. Kalau teman-teman ingin menggunakan page yang sama seperti ini, caranya tinggal kita duplikat seperti ini aja. Atau cara gampangnya teman-teman tinggal geser seperti ini aja. Nah,
maka nanti durasi videonya itu akan bertambah. Nah, kemudian teman-teman tinggal rekam lagi nih, karena ini rekamannya cuma sampai sini doang. Jadi nanti teman-teman tinggal lakukan hal yang sama lagi. Misalnya kalau ada beberapa kata yang sedang dipelajari, misalnya setelah api itu mengeja tentang air. Nah, teman-teman tinggal tambahkan aja, tinggal lakukan hal yang sama kayak tadi, yaitu dengan cara di split untuk setiap kalimatnya ya. Jadi kita potong dulu, baru nanti kita lanjutkan ke kalimat berikutnya. Karena kalau tidak dipotong, ini akan mengikuti kata yang pertama gitu ya, seperti tadi kayak gitu. Nah, gampang kan caranya? Nah, setelah itu di sini tinggal kita download aja. Nah, untuk mendownloadnya itu gampang banget, tinggal kita pilih share. Setelah itu tinggal kita pilih download. Lalu di sini kita atur untuk kualitas videonya, mau pakai 1080p atau menggunakan ukuran standar 720 gitu ya. Nah, kalau untuk sosial media 720 itu udah cukup, tapi kalau untuk diupload di YouTube itu lebih baik menggunakan 1080p ya, biar hasilnya lebih jernih. Contoh misalnya kita pakai yang 1080p, setelah itu kita pilih download. Oke, setelah itu tinggal kita download aja ke laptop kita. Ya, kita kasih nama dulu atau langsung kita pilih save seperti ini. Dan inilah hasil video yang sudah kita buat menggunakan aplikasi Canva. Mari kita belajar membaca huruf A. A, P, I, P. Dibaca api. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Jadi caranya sangat gampang. Semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman buat yang mau bikin konten pembelajaran seperti ini. Jangan lupa tinggalkan jejak like dan juga share video ini jika bermanfaat. Dan jika teman-teman suka dengan konten-konten yang saya buat, teman-teman bisa klik subscribe channel ini biar teman-teman selalu update informasi terbaru yang akan saya share di channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.